Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video demo ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem untuk travel umroh, yaitu nama sistemnya yaitu CMS Bersafari. Kemudian untuk aplikasi mobilenya yaitu Safari Mobile. Tapi ini dapat disesuaikan karena kita yaitu menyewakan produk ini. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun brand dari masing-masing travel. Nah, di sini misalkan pada bagian domainnya itu untuk akses travel. Di sini untuk demonya kita jabarcenter.my.id. Kemudian kalau misalkan nama travelnya misalkan umroh tur Makkah misalnya, nama travelnya umroh tur Makkah, jadi kita bisa sesuaikan jadi umrohturmakkah.com atau .id untuk akses pada si admin travelnya. Kemudian pada sisi aplikasi mobilenya kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu React Native. Jadi pada bahasa React Native ini lebih fleksibel karena kita menggunakan API juga, API yang terhubung dengan sistem ini. Nah, ketika si aplikasi kita publish pada Play Store, itu namanya dapat disesuaikan juga dengan nama brand atau nama travelnya masing-masing. Di sini kita akan masuk login dulu. Kita login, klik masuk. Nah, ini merupakan tampilan dashboard awal. Ini merupakan tampilan dashboard. Di sini ada kemitraan. Kemitraan ini mengambil data dari supplier. Misalkan ada berapa cabang si travel ini gitu. Nah, kemudian di sini ada agen. Ini jumlah agen yang terdaftar atau terregistrasi menggunakan aplikasi mobile. Jadi, misalkan ada jamaah atau ada agen yang registrasi yang udah unduh aplikasi via Play Store, itu ketika melakukan registrasi dia akan terdeteksi secara otomatis pada sistem ini. Kemudian di sini ada tabungan, ini mengambil data tabungan dari jamaah yang pembukaan tabungan. Kemudian di sini ada paket umroh, kemudian di sini ada booking, ada progres jamaah, progres berkas jamaah. Nah, di sini ini dapat terlihat. Misalkan ada satu, ini kan ada satu yang booking, ini ada satu yang booking. Kemudian di sini masih ada notifikasi 0, yang lengkapnya itu masih 0. Karena di sini yang udah terpublish itu baru bisa KTP buku nikah. Nah, kemudian di sini pada sisi kanan ini ada tombol atau button untuk live chat bersama tim support dari kita. Jadi kalau ada keluhan atau ada apa-apa itu dapat berkomunikasi dengan kita selaku penyedia sistem ini, dapat berkomunikasi dengan kita di sini. Kemudian di sini ada notifikasi. Nah, ini notifikasi yang udah booking. Kemudian di sini ada detail akun. Kalau diklik pada bagian ini itu ada namanya detail akun. Di sini nama paketnya apa, biaya tahunnya berapa, kemudian pembayarannya pakai apa. Nah, di sini tanggal bayarnya berapa dan tanggal daftarnya berapa itu kelihatan di sini semua. Kemudian kalau di sini diklik pada perpanjangan itu nanti akan muncul nomor rekening kami, kemudian atas nama PT kami, kemudian nama bank dari rekening kami. Kemudian di sini kita fokus pada bagian sidebar. Pada bagian sidebar ini ada kelola supplier, kelola agen, kelola paket, chat komunitas, kemudian posting. Pada bagian posting ini ada sub menu yaitu post artikel dan post panduan. Nah, ini terhubung pada aplikasi mobile yang digunakan oleh agen dan jamaah. Jadi kalau ada agen jamaah yang membuka aplikasinya, nah, admin travel atau admin pusat itu dapat memposting di sini, nanti akan muncul secara otomatis karena kita menggunakan API itu tadi. Di sini ada jamaah, pada menu jamaah di sini ada sub menunya yaitu data jamaah, tambah jamaah, berkas jamaah. Nah, di sini pada berkas jamaah ini dapat di print out semua jenis berkas. Semua jenis berkas itu dapat di print out. Nanti kita akan coba demokan. Kemudian di sini ada donasi umroh. Nah, ini kenapa kita menggunakan atau menambahkan fitur donasi umroh.
karena biar mendorong si travel ini untuk marketingnya ke depannya. Nah, kemudian di sini ada tabungan, yaitu di sini ada data tabungan. Nanti kita cek juga apakah sesuai dengan data yang di sini. Ada dua yang udah membuka tabungan. Kemudian di sini ada booking. Nah, pada bagian booking ini ada kelola jamaah, data booking, dan komisi agen. Jadi komisi agen itu nanti akan diatur di sini. Nah, ketika komisi agen sudah diinput di sini, nanti akan muncul secara otomatis pada aplikasi mobile yang digunakan oleh agen atau jamaah itu tadi. Kemudian di sini ada laporan, di sini laporan komisi, laporan booking, kemudian laporan keuangan. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, ini untuk termnya, kemudian privasinya, slide gambarnya yang ada di aplikasi itu nanti bisa diatur juga di sini. Oke, kita akan masuk pada kelola supplier dulu. Nah, di sini kita bisa regis, misalkan ini kan ada Cahaya Bukit Tursina. Jadi kalau misalkan nama Travel Pusat ini punya cabang tapi dengan namanya yang berbeda, itu bisa diklik aja di sini. Tambah travel, kemudian di sini masukkan nama travelnya apa, nama cabangnya, kemudian di sini alamatnya, domisilinya, nomor teleponnya, kemudian izin PPU-nya, jumlah kuota dari paket yang disediakan, kemudian diklik simpan. Nah, nanti akan muncul otomatis. Kemudian di sini masuk pada kelola agen. Nah, pada kelola agen ini, di sini daftar agen yang udah registrasi menggunakan aplikasi mobile, yaitu ada 2. Nah, di sini kalau misalkan bisa gak admin itu ngedit? Nah, bisa, tapi terbatas. Jadi kita batasi hanya dapat mengedit email dan nama saja. Nah, di sini dapat diedit, kemudian kita batal. Di sini ada kelola paket. Nah, pada bagian kelola paket ini, di sini kita coba klik add atau tambah paket. Di sini dapat masukkan judul paketnya. Kemudian di sini deskripsinya, harganya, kemudian brosurnya. Di sini kita coba paket awal, kemudian deskripsi. Nah, kemudian di sini kita masukkan harganya sama aja. Kemudian di sini kita coba masukkan ini dulu aja, sampel. Termasuk tidak. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada jadwal keberangkatan. Di sini pilih aja jadwal keberangkatannya tanggal berapa. Kemudian di sini bisa pilih jadwal manasik. Jadwal manasiknya tanggal berapa? Misalnya tanggal 17. Kemudian hotel Mekahnya. Nah, di sini bisa masukkan misalkan hotel A. Kemudian di sini hotel Madinahnya, yaitu misalnya nama hotelnya itu Hotel B, kemudian nama pesawatnya misalkan SP. Kemudian di sini kode penerbangannya yaitu misalnya A349 misalnya. Di sini masukkan nama travel. Nah, nama travel ini yang udah diregis tadi pada bagian supplier. Oke. Nah, di sini domisilinya Sukabumi, ini terisi otomatis, kemudian diklik simpan aja. Nah, nanti si paketnya akan masuk di sini. Kemudian pada aplikasi mobile-nya itu juga akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada chat komunitas. Chat komunitas ini yang terhubung ke agen. Jadi agen itu bisa berkomunikasi dengan kita melalui fitur chat komunitas ini. Kemudian di sini ada posting artikel. Di sini bisa posting artikel, kemudian edit artikel yang udah diposting itu bisa diedit di sini. Misalnya kita ganti nih, umroh dari tadi A jadi O, kita edit. Nah, ini sudah otomatis dan pada aplikasinya juga akan otomatis terupdate. Kemudian di sini ada fakta unik air jam-jam, misalnya mau diedit nih atau mau dihapus, itu bisa diklik pada bagian sini. Kemudian di sini ada pos panduan.
Nah, pada pos panduan ini nanti akan muncul pada bagian atau fitur yang ada di agen, aplikasi agen atau jamaah itu tadi yang mobile ya. Jadi tinggal di sini tambahkan judul panduannya apa, ringkasannya apa, isi panduannya apa, kategorinya, persiapan pelaksanaan atau setelah umroh, kemudian urutan tampilnya, kalau ada link YouTube dimasukkan link YouTube-nya, kemudian masukkan gambar kalau ada. Nah, kemudian di sini ada menu jamaah dan submenunya ada data jamaah, tambah jamaah, berkas jamaah. Nah, di sini kita akan cek pada data jamaah. Nah, ini merupakan data jamaah yang udah booking, nanti dia data jamaahnya akan masuk dulu pada bagian booking, pada bagian data booking. Nah, pada bagian booking terus pada bagian booking ini dia diklik di sini data jamaah. Kalau misalkan diklik di sini ada kesalahan nama, dari awal itu namanya Kaisya, tapi di sini misalkan mau dimasukkannya yaitu Kaisya aja misalkan. Nah, itu bisa dilengkapin di sini. Kemudian di sini ada laki-laki, jenis kelaminnya, kita pilih perempuan, kita coba masukkan tanggal lahirnya, Sukabumi, misalnya golongan darahnya AB, kemudian duda misalnya, janda misalnya di sini kalau panunggal. Nah, misalkan di sini ada kesalahan nih, nomor KTP-nya dari yang booking awal itu bisa dimasukkan di sini, kemudian nomor KK-nya misalkan gini, kemudian tanggal terbitnya ini untuk yang paspor ini otomatis terisi, misalnya 27/09/2000 Sukabumi. Sini tanggal terbitnya misalnya kita isi yang ini kita isi asal aja, nomor HP keluarga misalkan yang ini, kemudian hubungan keluarga di sini misalkan saudara, riwayat penyakit misalkan gak ada, meningitis misalkan gak ada, COVID gitu gak ada, kemudian hasil pemeriksaan gak ada. Nah, ada kesalahan misalkan dari paket awal itu yang dipilih, kita paket yang sesuai dengan yang diregis atau diinformasikan oleh agen kepada pihak travel, kita klik simpan. Nah, nanti akan masuk pada bagian sini datanya. Kemudian di sini akan kita coba cek pada bagian berkas. Kita cek pada bagian berkas. Nah, di sini ada Kaisya. Nah, ini dari mana datanya? Dari yang data booking, dari data booking bagian ini. Kenapa agak ngambil data dari jamaah? Nah, karena ini awalnya di-upload berkas itu, jadi ada upload berkas. Nah, kita coba klik dulu pada bagian print berkas. Nah, di sini ada berkasnya, nama jamaahnya itu siapa, kemudian nomor paspornya berapa, nama berkas paspor dan lain-lain itu muncul di sini. Nah, di sini bisa langsung di-print semua, kemudian diklik cancel, kemudian kalau udah misalkan udah di-print, kemudian di-close saja. Di sini ada kelola jamaah. Nah, di sini bisa masukkan berkas-berkas jamaahnya itu yang tadi yang bisa di-print. Nah, selain dari agen itu bisa memasukkan, jadi admin juga bisa memasukkan di sini. Kemudian di sini masukkan data booking. Ini data bookingnya yang udah di-booking oleh pada sisi aplikasi. Nah, di sini ada namanya, nama agennya siapa, tipe pembayarannya apa, kemudian jumlah bayarannya berapa, statusnya masih pending, misalkan bookingnya tanggal berapa, nah itu muncul di sini. Ini juga dapat di-print. Kemudian
di close. Di sini ada komisi agen. Nah, komisi agen ini misalnya agennya Ruli, namanya jamaah Aisyah paket Syawal, misalnya nominalnya yaitu 20.000 misalnya, statusnya paid, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul dan pada aplikasi mobilenya itu akan terupdate juga sesuai dengan saldo yang dimasukkan, dan ada riwayat komisinya. Nah, kemudian di sini ada laporan. Ada laporan komisi, kemudian ada laporan booking, kemudian ada laporan keuangan. Kemudian di sini ada fitur untuk perubahan pada term. Ini nanti dia akan muncul. Nah, ketentuan layanan baru nih misalnya. Nah, itu nanti akan tersimpan dan terupdate otomatis pada sisi aplikasinya juga. Ini slide gambar. Nah, ini slide gambarnya itu yang menampilkan slide gambar, misalkan nih kalau ada promo atau ada postingan terbaru atau produk-produk baru tapi yang mau dijadikan promo. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di sini. Diklik aja pada bagian ini, kemudian masukkan upload gambar. Nanti dia akan otomatis muncul pada aplikasi mobilenya. Oke, sementara itu dia tutorial atau demo ya, cara penggunaan aplikasi dan penjelasan aplikasi CMS bersafari dan aplikasi mobile dengan Safari Mobile-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.